Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai desain permakultur pengelolaan lahan kering, mengambil studi kasus Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, yang disusun oleh Rasendria Baaris Faik dengan NIM 006, Clarissa Dea Susanti dengan NIM 019, Adelia Rizky Agustina dengan NIM 024, Nazilatul Fatihah dengan NIM 104. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri. Oke, untuk yang pertama ada landowner wishlist atau daftar keinginan kepemilikan lahan. Yang pertama ada data diri landowner. Yang pertama ada nama Bukhari, jenis kelamin laki-laki, usia 48 tahun, tingkat pendidikan SD, pekerjaan utama petani, pekerjaan tambahan, kuli bangunan, dan ternak burung perkutut. Jumlah tanggungan keluarga 5, 4 anak, dan 1 istri. Nomor HP tertera di laporan. Untuk lokasi atau alamatnya sendiri terdapat di Dusun Trebung, Desa Gili Anyar, RT 2 RW 2. Untuk luas lahan sendiri ada setengah hektar. Untuk kondisi geografisnya sendiri, dari Desa Gili Anyar merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kamal. Lahan perkarangan milik Pak Bukhari berada di Dusun Trebung. Geografis yang ada di lahan perkarangan ini cenderung kering dan irigasi yang digunakan hanya mengandalkan tanda hujan dan air sumur. Pada umumnya, lahan kering dan sempit dapat dimanfaatkan untuk ditanami berbagai jenis tanaman yang cocok dengan ditanami lebih dari satu jenis tanaman atau pada satu lahan dan waktu yang bersamaan, sehingga pada lahan perkarangan melakukan pola tanam polikultur secara intensif. Adapun dari tujuan pemanfaatan lahan, yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagai hobi. Untuk kondisi lahannya ditanami mangga, kedondong, pisang, juwet, pepaya, pohon jati, talas, kayu permes, nangka, jambu, pohon sanet, jagung. Untuk harapan ke depannya yaitu menjadi lahan ekonomi. Untuk daftar komoditas yang ingin ditanam yaitu fokus menanam mangga karena jumlah permintaan mangga yang semakin meningkat setiap tahunnya. Untuk tujuan pemanfaatan lahan kedua yaitu penyediaan ternak burung perkutut dan lahan kontes burung perkutut. Untuk kondisinya yaitu peternakan burung perkutut dan lahan kontes burung perkutut. Untuk harapan kedepannya yaitu menjadi lahan ekonomis. Untuk daftar komoditas yang ingin ditanam yaitu fokus mengembangkan peternakan burung perkutut. Nah, untuk dokumentasi pas waktu kita turun lapang. Selanjutnya ada gambar layout lahan existing yang ada di rumahnya Pak Bukhari. Bisa dilihat di laporan. Bisa dilanjut pemateri selanjutnya. Untuk form kedua yaitu analisis tapak. Yang pertama ada pola-pola mikro. Untuk pola-pola mikro sendiri ada matahari. Yang pertama yaitu intensitas penyinar matahari sudah sangat cukup karena lahan yang dimiliki itu sudah terbuka. Yang kedua yaitu ada angin. Arah angin dominan dari timur menuju ke arah barat. Yang ketiga yaitu ada air. Pekarangan memiliki sumur dan menggunakan air hujan untuk mengairi lahan yang ada di sekitar. Yang keempat yaitu vegetasi. Untuk vegetasi yang pertama itu pekarangan memiliki tanaman tahunan seperti mangga, pohon jati, pohon sanet, nangka, kayu pernes, kedondong, juwet, dan pisang. Yang kedua yaitu pekarangan memiliki tanaman semusim seperti talas dan cabai. Yang ketiga yaitu pekarangan memiliki tanaman yang tidak mengenal musim seperti serai dan ya. Yang kelima, tanah, yaitu pekarangan memiliki tanah yang cukup subur sehingga tanaman dapat ditanami dan tumbuh berkembang. Yang terakhir yaitu bentuk lahan. Pekarangan memiliki kontur lahan yang sedikit berbatu. Selanjutnya yaitu pola-pola makro. Yang pertama ada iklim. Pekarangan termasuk ke dalam wilayah lahan kering yang tidak memiliki sungai irigasi dan berada di daerah beriklim tropis.
Untuk topografinya yaitu pekarangan berada pada dataran rendah. Infrastrukturnya pekarangan dekat dengan jalan desa sehingga memiliki akses yang cukup baik. Terus tersedianya jaringan listrik dan air yang diperlukan untuk irigasi. Dan yang terakhir yaitu aktivitas manusia. Pekarangan berada di daerah pemukiman penduduk yang cukup padat. Next. Selanjutnya yaitu analisis fungsional untuk akses jalan keluar masuk di pekarangan Bapak Bukhari itu cukup memadai. Next. Untuk struktur existing, di mana dapat dilihat pada gambar, yaitu terdapat kandang burung perkutut, tempat kontes burung perkutut, lahan yang ditanami berbagai macam tanaman. Lalu utilitas layanan, yaitu terdapat akses sumur dan listrik, lalu penggunaan lahan sekitar, yaitu pemukiman, peternakan, dan pekarangan. Untuk peraturan dan pembatasan itu tidak ada. Lalu untuk potensi integrasi, yaitu sumur dan tanda hujan. Lalu kebutuhan pengguna, yaitu kedepannya akan menambah tanaman mangga karena jumlah permintaannya semakin meningkat tiap tahunnya, dan mengembangkan peternakan burung perkutut. Lalu selanjutnya yaitu analisis rekomendasi berdasarkan studi literatur. Yang pertama yaitu komoditas, di mana bahwa tumpang sari jagung dan talas dapat menjadi nilai tambah bagi petani. Lalu juga tumpang sari jagung dan talas itu masih dapat memberi keuntungan dibandingkan dengan penanaman secara monokultur. Lalu juga permintaan buah mangga di dalam dan luar negeri cenderung mengalami peningkatan seiring dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi buah. Lalu teknis pengairan di mana tumpang sari antara jagung dan talas itu untuk sistem irigasinya itu tidak terlalu khusus, hanya dibuat parit di tepi-tepi lahan untuk drainase. Next. Lalu irigasi lainnya yaitu menggunakan tanda hujan. Lalu untuk pola tanamnya, ini menggunakan sistem budidaya polikultur, di mana sistem budidaya tanaman pada satu area lahan yang sama dalam satu tanam ditanami dengan beberapa jenis tanaman. Lalu ada tumpang sari, yaitu tumpang sari merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan keterbatasan lahan yang sempit. Keuntungan dari tumpang sari sendiri yaitu meningkatkan produksi tanaman dan pendapatan petani. Lalu untuk teknologi yaitu menggunakan teknologi off season, yaitu merupakan teknologi memunculkan buah di luar musim. Di mana hal ini dapat mendorong petani untuk membuahkan buah mangga di luar musimnya. Lalu untuk layout sendiri, di mana tata letak pekarangan harus diatur dengan baik agar tidak mengganggu pancaran sinar matahari yang akan masuk ke halaman rumah serta mempertimbangkan aspek keamanan dan estetika. Next. Selanjutnya yaitu detail design development, di mana di sini ada berbagai macam tanaman, yaitu ada jagung, pisang, bambu, pepaya, mangga, pohon jati, nangka, kedondong, juwet, kayu permes, cabai, talas, sumur, singkong, dan serai. Di mana pada gambar di atas merupakan rekomendasi layout desain lahan untuk memaksimalkan penggunaan lahan pekarangan sehingga dapat menjadi lahan ekonomi. Layout di atas terbagi ke dalam 3 zona, yaitu zona pertama merupakan zona tempat tinggal pemilik lahan, zona kedua merupakan zona tanaman tumpang sari dan tanaman tidak mengenal musim, zona ketiga merupakan zona perkebunan mangga dan juga tanaman tahunan. Layout desain lahan di atas fokus dalam perkebunan mangga dan peternakan burung perkutut. Saya kembalikan ke moderator. Sekian penjelasan dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.